rasul asli, Mesias asli, juru penyelamat asli, Yesus itu senantiasa menjadi target pembunuhan karena Yesus itu pembawa ajaran Tuhan. Yesus itu pembawa ajaran Islam. Makanya kakek moyang kafirmu itu tidak mau ritual persembahannya kepada iblis itu bisa hilang. Anak cucunya tidak mentradisikan itu lagi jika syariat Tuhan, syariat Islam itu tegak di buminya. Ngarang saja kamu itu. Aku percaya kepada Allah orang Israel. Yunus ayat 90. 92. Goblok ya. Alah, nabi aja lu nggak tahu artinya, apalagi rasul. Katakanlah Muhammad, aku ini seorang manusia biasa seperti kamu. Itu juga bukti Allah lu cuman manusia ya. Oke, imani aja tuh kitab Asbun Nuzul dari Arab. Sekarang udah lagi dirobek-robek di Arab, dibuang ke tong sampah ya. Imani aja lo, sampah Arab lu anggap kitab turun gedebuk dari langit. Goblok, cuman Allah lu yang perlu ditolong tangan manusia. Dongo namanya. Allah kok minta ditolong tangan manusia. Itu jelas Allah palsu, nabi palsu, kitab palsu. Quran lu sendiri yang menuliskan ya, Allah mesti ditolong tangan manusia. Allah merubah kitab sendiri, Quran. Allah yang bisa ditipu manusia. Dan Allah juga yang menuliskan Muhammad bukan nabi. Apa yang lu mau banggakan sekarang, ha? Tidak semua Bani Israel itu Muslim, domba, ya, tidak semua Bani Israel, tidak semua anak cucunya Pak Yakub, Pak Israel alaihissalam itu adalah Muslim, adalah domba, tapi ada pula yang kafir ya, baik kafir kambing maupun kafir serigala. Satu dari sekian Bani Israel yang anak cucunya Pak Israel, keturunannya Pak Israel, Pak Yakub alaihissalam yang kafir kelas serigala, kafir harbi, kafir Zionis itu contohnya adalah Paulus. Paulus itu Bani Israel yang berperan sebagai setan, rasul palsu, juru penyelamat palsu. Mengapa Yesus dikatakan sebagai nabi asli? Itu karena Yesus benar menyampaikan firman. Mengapa Yesus dikatakan sebagai rasul asli? Karena benar Yesus itu menerima firman. Jadi nabi itu penyampai, rasul itu penerima. Jadi beda penerima, beda penyampai. Itulah Yesus. Jadi Yesus diutus Tuhan itu sebagai nabi, juga sebagai rasul, sebagai penyampai, juga sebagai penerima perkataan Tuhan. Lu ngomong apa? Tunjukin ayatnya ya. Kalau Allah tuh memilih Bani Arab dalam Quran lu. Ayo. Kalau nggak ada, lu mesti siap baptis hari ini. Lu berani nggak? Lu tunjukin Allah barbar, Allah suata, Allah Arab memberkati bangsa Arab dalam Quran lu. Tunjukkan ayatnya. Ayo, gua tantang lo ya. Tunjukkan Allah SWT memberkati bangsa Arab, tertulis dalam Quran lo. Kalau nggak lu siap gua baptis hari ini. Saya pun senantiasa berkata demikian kepada anak-anak saya. Saya mengatakan bahwa tolong saya nak dengan menolong dirimu. Bagaimana caranya menolong saya itu dengan tolong dirimu. Ya, disiplinkan dirimu, ya, patuh kepada perintah Tuhan. Itulah bukti bahwa anak-anak saya itu menolong saya, karena anak saya itu menolong dirinya sendiri. Sama halnya jika menolong Tuhan. Menolong Tuhan itu sejatinya adalah menolong dirinya sendiri. Itulah perkataan Tuhan yang sangat rendah hati, ya. Mengatakan sesuatu itu sejatinya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Tapi kesannya bahwa itu untuk Tuhan. Nah, itulah perkataan Tuhan yang luar biasa. Bahasa Tuhan yang luar biasa seperti itu. Yesus menyebut Tuhan dengan nama Allah.
Terserah kamu kejang-kejang ya, kamu mengolok-olok nama Tuhan yaitu Allah. Terserah. Yang jelas Yesus tidak mencontohkan demikian. Maka kamu itu bukan umatnya Yesus, bukan pengikutnya Yesus ya. Bukan makmumnya Yesus, bukan buahnya Yesus, bukan syiahnya Yesus ya. Kamu itu hanya buahnya Paulus, umatnya Paulus. Karena hanya Pauluslah yang doyan mengolok-olok nama Tuhan, mengolok-olok Tuhan, ngata-ngatain Tuhan dibunuh, ngata-ngatain Tuhan dihukum mati. Itulah Paulus. Ya Tuhan jelas memilih dari Bani Adam, 124.000 nabi asli, Mesias asli, juru penyelamat asli itu Tuhan pilih dari Bani Adam. Semua anak keturunan dari Nabi Adam, semua anak cucu dari Nabi Adam. 124.000 nabi asli itu adalah anak cucu Nabi Adam. Baninya Adam, anak cucunya Adam. Semua muslim ya, semua domba baik yang Tuhan utus sebagai nabi asli, sebagai rasul asli ya, maupun yang muslim atau domba yang bukan nabi, bukan rasul, semua Tuhan berkati ya. Berkat, rahmat, penghormatan, salam, sapaan, pujian Tuhan senantiasa menyertai para muslim, para domba, para anak Tuhan, para hamba Tuhan, para penyembah Tuhan, para pelayan Tuhan. Dasar umat bodoh. Allah aja nggak tahu apa-apa tentang manusia. Baca tuh At-Taubah 16. Sekiranya mereka mengetahui, oh salah, bukan begitu bunyinya. Sekiranya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, aduh, Tun, gimana tuh Tun, Atun, hah? Allah kok nggak tahu isi hati manusia? Apakah manusia akan tolong Allah? Najubillah. Yesus jelas tahu siapa itu Allah. Penulis PB-mu saja tahu siapa itu Allah. Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Bapa yang benar, ilah yang benar, sesembahan yang benar. Negeri Jazirah yang ada di Jazirah Semenanjung Arab saja diberkati Tuhan, apalagi muslim yang menjadi penghuninya, domba yang menjadi penghuninya. Sedangkan negerinya saja, alamnya saja, itu Tuhan berkati. Tuhan beri nama dengan Yerusalem, Darussalam, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, sentosa, selamat. Itu bukti itu bukti Tuhan memberkati tanah yang ditempati oleh para muslim, para domba. PB itu bukan salah ya, bukan salah, tapi fiktif. Bedakan salah dengan fiktif, hoax. Salah itu wajar jika ada yang salah, buatan manusia wajar jika ada yang salah. Tetapi jika berdusta itu bukan salah, itu dosa. Para muslim, para domba baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin itu hidupnya kekal di surga, Dok. Sedangkan para kafir ya, baik dari jenis jin maupun dari jenis manusia, itu pun hidupnya juga kekal, Dok. Kekal di neraka. Jadi sama-sama kekal. Sama-sama abadi, sama-sama permanen, sama-sama hidup selamanya. Bedanya di mana tempatnya? Muslim di surga, kekal di surga, kafir kekal di neraka. Yesus jelas menolong Tuhan, membela Tuhan, melayani Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah sesembahannya Yesus, ilahnya Yesus, Bapaknya Yesus. Wajar, masuk akal jika Yesus itu mati-matian pertaruhkan nyawanya demi menolong Tuhan, membela Tuhan, membela dinullah, membela dinnya Tuhan, ajarannya Tuhan, ajaran Islam.
syariat Islam, hukum-hukum Islam, hukum-hukum Tuhan. Wajar, karena Yesus itu anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, abdulnya Tuhan. Mana buktinya Yesus menolong Tuhan, goblok? Yang pastinya Allahmu tidak tahu isi hati manusia. Oke? Lo mau berapa ayat gue tunjukin supaya Allah lu itu minta tolong pada tangan manusia? Buktinya dari semua amalan baik, amalan pahala, amalan soleh, amalan mulia yang Rasulullah, Rasul asli, Mesias asli, juru penyelamat asli Yesus lakukan. Itulah bukti Yesus menolong Tuhan, bukan menolong iblis. Kalau kamu jelas menolong iblis, Paulus jelas menolong iblis. Persis sama amalanmu dengan amalannya Paulus. Karena Tuhan yang ciptakan manusia, makanya Tuhan bukan tahu, tapi maha tahu. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang tahu persis akan manusia. Manusia bernama Yesus, Tuhan pasti tahu bahwa manusia bernama Yesus itu kemana-mana bawa tinja di perutnya, tinja najis, jijik menjijikkan. Yesus itu kemana-mana bawa air mani, sperma, najis, jijik, menjijikkan. Tuhan bukan tahu, tapi Tuhan maha tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan Yesus. Itu mah pemikiran manusia. Contohnya nih, saya mempunyai nama Raja. Oke? Kemana-mana saya tidak perlu kenalkan nama saya Raja untuk orang mengenalnya sebagai Raja diri saya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu begitu repot untuk menyaksikan dan menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, masalah Tuhan itu adalah manusia dan ia kotor dan punya tinja dan mani. Oke, itu perkataanmu saja ya. Nah, bagaimana dengan Allah yang menjanjikan surga perlendiran? Sebagaimana ada tertulis dalam Ar-Rahman 50 sampai 79. Begitu detailnya Allah mau sediakan persundalan di dalam surga. Nah, kalau yang laki dikawinkan dengan bidadari, Anda ini mau dikawinkan dengan siapa? Nah, apa iya kamu akan jadi lesbian? Saling isep memek di dalam surga? Halo? Anda waras? Yesus jelas tahu Tuhan, karena Tuhan memberitahu. Yesus tahu bahwa ada dua Bapa yang utama, yaitu Tuhan dan iblis. Mengapa Yesus bisa tahu? Karena Tuhan memberitahu, iblis memberitahu. Demikian pula Yesus. Saya bisa tahu Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus mengaku. Yesus mengakui dirinya bukan Tuhan. Makanya saya tahu Yesus itu bukan Tuhan. Karena saya kan tidak lahir di zamannya Yesus, tidak mendengarkan langsung perkataannya, tidak melihat langsung apapun yang beliau amalkan dalam kesehariannya. Maka dari mana saya tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena di dalam PB itu Yesus mengakui dirinya bukan Tuhan. Maka saya akui, makanya saya tahu. Yang jelas ya, Allahmu itu iblis. Gak ada tuh istilahnya Allah yang begitu bodoh, tidak tahu isi hati manusia. Nah, ini juga yang sama dengan iblis yang dalam Alkitab. Ingat, dalam percobaan padang gurun, ya, iblis meninggalkan Yesus sebab dia tahu, iblis itu tidak tahu isi hati Yesus. Makanya dia meninggalkan Yesus dan menunggu saat yang baik. Nah, saat yang baik itu di mana? Ya, ketika orang-orang beragama merasa dirinya itu sama dengan Tuhan, maka nabi pun mereka bisa bunuh dengan sekali kedipan mata. Nah, itulah persamaan antara iblis dengan Allah SWT. Iblis, bapa ilah sesembahanmu itu
yang dari jenis manusia bernama Ad-Dajjal Al-Masih laknatullah alaih. Itulah nama dari iblismu, dari bapakmu, dari sesembahanmu, dari ilahmu, dari Tuhan palsumu, dari bapak yang tidak benarmu. Itu namanya Ad-Dajjal Al-Masih laknatullah alaih. Maha pendusta, ya, maha pendusta, maha perusak. Kemudian Al-Masih sang pengusap, laknatullah alaih, laknat Tuhan senantiasa menyertainya. Itulah namanya. Iblis, bapamu, ilahmu, sesembahanmu itu jelas dari awal sudah meneror, menipu, memperdaya para muslim, para domba. Yaitu sejak Nabi Adam, sang muslim yang masih menghuni surga pada saat itu. Iblismu itu sudah memerangi Nabi Adam. Tujuan Tuhan mengutusmu itu adalah untuk memerangi kekafiran, memerangi keingkaran, memerangi kesesatan, kemusyrikan, kesektean non-Islam atau kesektean tak selamat yang ada di sekitarmu. Itulah tujuan Tuhan mengutusmu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amalkan perintah Tuhan, jauhi larangan Tuhan. Yang memerlukan memek untuk lahir itu Yesus. Yesuslah yang membutuhkan memek. Andai tak ada memek, Yesus itu gak bakal ada di muka bumi ini. Itulah bukti bahwa Yesus itu benar, bukanlah Tuhan. Sebab Tuhan mustahil membutuhkan memek. Betul perkataan Yesus, ya. Yesus itu jujur mengatakan bahwa manusia akan disalib. Makanya Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan akan disalib. Sebab memang yang disalib itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan dari jenis manusia. Bukan Tuhan dari bangsa yang berpenis. Jihadnya Yesus itu adalah ikhtiarnya, adalah usahanya, adalah perkataan dan perbuatannya, adalah amalannya, adalah kelakuannya. Itulah jihad. Jihad itu kata lain dari usaha atau ikhtiar. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan bahwa PB itu adalah Injil. Karena kapan Yesus mengatakan PB itu adalah Injil, maka itu artinya Yesus menghujat, memfitnah, menistakan, melecehkan Injil. Melecehkan Injil jelas karena Yesus berani setarakan Injil yang adalah Alkitab dengan PB yang adalah Alkibul. Iya, kami tidak menyembah batu di Arab ya. Udah, stop. Atau Anda akan menanggung sendiri akibatnya menghujat Alkitab. 8 kerikil surga itu adalah tidak pernah mengakui dia itu adalah sesembahan, adalah Bapa, adalah ilah. Maka mengapa kamu menuduh 8 kerikil surga itu adalah sesembahan, adalah Bapa, adalah ilah? Emang kerikil surga itu kapan ngakunya? Kok kamu sekuar-kuar kerikil surga itu adalah sosok sesembahan, sosok Bapa, sosok ilah? Kapan batu surga itu dilantik sebagai Bapa, dilantik sebagai sesembahan, dilantik sebagai ilah, sebagai Eli? Ajaran Tuhan ataupun ajaran Islam yang dibawakan oleh Yesus itulah ajaran agama, ajaran yang tidak kacau, ajaran lurus, ajaran ke surga, jalan menuju surga, ajaran benar, ajaran baik, ajaran valid
Itulah ajaran Islam yang dibawakan oleh Yesus. Yesus itu tidak pernah membujuk, Pak, tidak pernah memaksa kaumnya untuk tetap hidup sebagai muslim, sebagai domba, ya. Yesus itu hanya mengabarkan saja, ya, mengabarkan petunjuk Tuhan, hidayah Tuhan, risalah Tuhan di zaman itu, yang mengatakan bahwa beramar ma'ruflah, bernahi mungkarlah, amalkanlah perintah Tuhan, jauhi larangan Tuhan. Perkara kaumnya saat itu membangkang, memilih hidup justru sebagai kafir, sebagai kambing, sebagai serigala, ya silakan. Itulah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing bebas memilih, bebas berkehendak. Terserah mau memilih hidup sebagai muslim, sebagai domba, atau hidup sebagai kafir, kambing atau serigala. Hidup sebagai ahli surga atau hidup sebagai ahli neraka. Itu manusia itu bebas, ya. Tidak ada yang bisa membujuk apalagi memaksamu untuk tidak hidup sebagai kafir. Yesus jelas tidak tahu PB, ya. Yesus itu tidak tahu Kristen, tidak tahu Kristianus. Jelas itu. Yesus itu taunya domba, taunya muslim, taunya kafir, taunya kambing, taunya serigala, taunya Injil. Taunya Injil itu Alkitab. Yesus jelas tidak tahu bahwa PB itu Alkibul. PB Alkibulmu. Lah, PB Alkibulmu kan baru ada setelah 120 tahun kemudian, ya. Yesus diangkat hidup-hidup di sisi Tuhan, di kehadirat Tuhan. Jadi wajar kalau Yesus tidak tahu Alkibul PB-mu. Mengapa Yesus mengasihi Tuhan? Karena Yesus tahu diri. Tahu diri, dirinya itu adalah abdulnya Tuhan, hambanya Tuhan, milik Tuhan, punya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Kristen, Konghucu, Buddha itu sekte-sekte agama, ya. Itu sekte. Dan dalam yang Tuhan akui sebagai sekte, sebagai ajaran kacau balau, ajaran agama itu bukan hanya 4 atau 5 sebagaimana yang diakui di Indonesia. Tuhan itu mengakui ada 72 sekte. Ya, semuanya non-Islam, semuanya tak selamat, semuanya gama, ajaran kacau, ajaran iblis. Itulah 72 sekte. Iya, kita tahu ajaranmu itu hanyalah bunuh, rampok, dan hilangkan semua orang yang menista Muhammad. Apa yang Anda mau banggakan? Baru kali ini kita lihat kemunafikan MUI. Orang yang meledakkan diri di gereja. Oi, tunggu. Mereka bukan orang muslim. Jangan pakai agamanya. Sebab mereka bukan orang beragama. Loh, halo. KTP-nya adalah muslim. Tujuannya adalah memusnahkan kafir. Di sholatnya sebagai muslim. Terus tiba-tiba pada waktu dia ngebom itu ateis. Goblok namanya itu, penjelasan MUI. Yesus wajar dibunuh karena Yesus itu bukan Tuhan. Nah, yang sangat memiriskan itu adalah perkataanmu bahwa Tuhan dibunuh. Itu otak kemana itu? Kamu punya otak di mana? Tuhan kasih otak, kamu tidak pergunakan. Ajaran Tuhan yang dibawa oleh Yesus itu adalah ajaran yang menggiring kaumnya, menggiring manusia pada saat itu untuk bagaimana mereka hidup itu kembali sebagaimana fitrahnya, sebagaimana kodratnya, sebagaimana bawaan lahirnya, sebagaimana asal
sikon penciptaannya, yaitu sebagai muslim, sebagai domba. Jadi bagaimana supaya manusia yang melenceng pada saat itu, domba-domba sesat, ya, kembali bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Itulah tujuan Yesus diutus Tuhan. Jadi Yesus diutus Tuhan itu bukan untuk membunuh, tetapi bagaimana agar manusia di zaman itu, domba-domba sesat di zaman itu, bisa kembali bertobat dan memohon ampun, bisa kembali hidup sebagai muslim, sebagai domba lagi, tidak sesat lagi, tidak kafir lagi, tidak musyrik lagi. Saya baru acungkan jempol jika kamu hidup sebagai kafir, jangan kelas kambing ya, tapi kelas serigala, kafir harbi, kafir Zionis ya, sebagaimana kafir Zionis sekte Judaism itu. Karena kafir Zionis itu kerjaannya mendoktrin umat Islam, mendoktrin domba, mendoktrin muslim, sebagaimana kafir Zionis lakukan pada Yudas. Nah itu baru kafir yang mantap itu. Jangan kafir kelas kambing sebagaimana lo yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak bisa memerangi umat Islam, yang mati kutu, yang ompong, yang lumpuh, nggak bisa memerangi, membantai, mendoktrin, mencuci otak, membrainwash para muslim, para umat Islam, para domba. Iya, Yesus tidak menyuruh menyembah Tuhan Mekah, Ibu. Yesus tidak mengajarkan syahadat kepada Muhammad, Ibu. Nah, kalau Allah mau menyempurnakan ajaran Yesus, ya, kita baca As-Saff ayat 6. Demikianlah menurut kitab Taurat, Allah akan menurunkan seorang yang bernama Ahmad setelah Isa, di mana dalam Taurat Yahudi tertulis nama Ahmad. Silakan buktikan. Yesus jelas bukan menyembah iblis, karena iblis itu nggak punya apa-apa. Iblis itu nggak punya apa-apa. Yang memberikan iblis kuasa sihir itu adalah Tuhan. Maka yang wajar disembah itu adalah Tuhan. Makanya Yesus menyembah Tuhan, bukan menyembah iblis. Oh, no, jadinya tanda kehebatan kamu adalah bila mana tidak ada orang yang bisa bunuh kamu gitu. Aduh, Ibu, saya bilang beruntung Ibu itu hidup di zaman perjanjian baru dengan Kristen. Coba kalau hidup di zaman perjanjian lama dengan Kristen. Aduh, betapa bahagianya kita. Semua penghujat langsung aja tarik, potong kepalanya. Luar biasa, Ibu. Jangan kira, ya, kalau kita masih hidup di zaman perjanjian lama, kita akan duduk diam, dihina kayak begini, Bu. Camkan itu. Walaupun Yesus kuasa untuk membunuhmu, bisa membunuhmu, Yesus tetap tidak bisa kamu lantik sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu tidak kuasa memasukkan kamu ke neraka. Yesus tidak mampu melakukan itu. Maka Yesus tidak layak disebut Tuhan. Yang menyembah iblis itu ya Allahmu, ya. Hanya dalam kitabmu tertulis surat 38 ayat 86. Dan Allah memberikan kemuliaannya kepada iblis. Nah, apakah iblis yang merampas dari Allah atau Allah memberikan kemuliaannya dengan sukarela? Ayo dijawab. Menurut PB, Yesus itu menyembah Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan, anak Tuhan. Bukan anak iblis, bukan hamba iblis, bukan abdulnya iblis. Itu menurut PB. Mengapa kamu tidak imani hal itu? Berarti Yesus tidak layak disebut Tuhan. Kenapa? Karena untuk membuat vaksin saja Yesus tidak tahu. Yesus tidak mengalami derita sama sekali, ya. Beliau itu nanti wafat dalam keadaan damai, wafat dalam keadaan wajar, alami, tidak dibunuh. Jadi Yesus itu kelak rest in peace, ya. Beda dengan Paulus. Bukti Paulus itu rasul palsu, Mesias palsu, juru penyelamat palsu. Makanya dia mampus, digorok nadinya, ditebas nadinya. Itu bukti kerasulan Paulus. Kamu tidak mengakui dustamu sendiri.
Berubah lagi, bahkan dalam berdusta pun kamu tidak istiqomah. Kamu tidak teguh pendirian, pelin-pelan begitu. Jadi yang kau sebut bangkai 3 hari itu siapa? Kalau bukan Tuhan. Karena Tuhan dihukum mati, Tuhan dibunuh, maka jadi bangkai selama 3 hari. Itu siapa itu? Ya itu dongeng menurut kitabmu kan. Nah jadi Yesus itu turun naik, mati 2 kali, naik lagi, turun lagi, mati lagi 2 kali, terus naik lagi. Aduh Abdul, siapa Yesus itu? Yesus yang dalam Quran bukanlah Yesus dalam Alkitab. Jangan gagal paham. Oke? Tuhan bangkit 3 hari dongeng PB-mu. Aduh, berani amat loh. Katakan PB-mu dongeng. Kisah-kisah dalam PB-mu itu dongeng. Tuhan jadi bangkai selama 3 hari adalah dongeng. Wah, ini perlu diviralkan ini ya. Siap-siap saja kamu menjadi bulian ya. Dan sekalian gua tantang lu, buktikan Quran lu datang dari Allah, ya? Buktikan Quran lu datang dari Allah. Nah, saya minta bukti di mana Tuhan itu bisa mati, ya? Dan Tuhan itu bukan gelar yang diberikan kepada Yesus. Yesus tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan datang dari iblis. Bukti Yesus itu bukan Tuhan. Apalagi lo kan gak pernah dilantik sebagai Tuhan. Maka stop mimpi lo bisa membuktikan Al-Quran itu datang dari iblis. Sedangkan Yesus saja yang kau lantik Tuhan tidak bisa. Walaupun Yesus tidak mampu membuat vaksin, tapi kan beliau mampu memasukkan dirinya ke surga. Maka siapa yang mati itu, yang dihukum mati, yang ditombak, yang disalib, yang ditangkap, yang menjadi bangkai 3 hari itu siapa? Itu Tuhan atau bukan Tuhan itu? Konsisten sedikit dalam dustamu itu. Oh itu gampang. Ya kamu aja yang nggak pernah baca Quran berarti. Quran sendiri menunjukkan bahwa Quran itu datang dari setan. Kita baca Al-Hajj 52-54. Apabila seorang nabi ingin menjadi nabi, apabila seorang palsu ingin menjadi nabi, maka setan memasukkan perkataan itu dalam hatinya. Nah, jelas ya, Quran dari setan. Soalnya hanya dari setan lah Quran itu terbuktikan bahwa ceritanya itu dongeng semua. Nah, ketika Allah ditantang untuk menghujani kafir dengan hujan batu, Allahmu saja bertakia. Nah, jelas yang kamu sembah itu Muhammad. Allahmu itulah Muhammad. Semua Al-Quran ya, semua Al-Quran yang manusia tuliskan itu adalah segala firman, segala perkataan Tuhan. Buktinya karena tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menyangkal. Namanya kebenaran, namanya datang dari Tuhan, itu pasti tak terbantahkan, tak terdebatkan, tak terpatahkan. Makanya kamu tidak bakal menemukan secuil pun alasan kamu bisa membantah Al-Quran. Tidak ada perkataan dalam Al-Quran itu, tulisan dalam Al-Quran itu yang kau bisa sangkali. Iya, masalahnya ada nggak tertulis mereka menangkap Tuhan? Nah, ada yang tertulis mereka menangkap Yesus. Nah, bisa paham nggak? Segala firman untuk Makkah, jangan berdusta. Baca itu surat Al-An'am ayat 92. Kami turunkan Quran untuk kamu memberi peringatan kepada penduduk Makkah. Baca Yusuf 123. Kami turunkan Quran dengan bahasa Arab supaya Muhammad kamu mengetahui sebab kamu belum tahu. Nah, Quran untuk Muhammad dan Muhammad diutus untuk ke Mekah. Ngapain lu bawa sampah Arab ke sini? Makanya yang ditangkap itu siapa? Tuhan atau bukan Tuhan? Kau jangan ubah-ubah dustamu ya. Kemarin kamu mengatakan bahwa yang ditangkap itu Tuhan. Sekarang kamu mengatakan lagi yang ditangkap itu bukan Tuhan. Ya lu tunjukin ayatnya yang kemarin gua katakan sebab gua lupa. Oke,
Oke, ya, sepakat ya. Jadi sekarang kamu sudah mengubah bahwa yang ditangkap itu bukanlah Tuhan. Oke? Nah, siap-siap viralkan ya, bahwa si Agustinus itu membenarkan bahwa yang ditangkap, disalib, ditombak, bangkai 3 hari itu adalah bukan Tuhan. Ya. Segala firman bernama Injil jelas diwahyukan Tuhan kepada kaum suku Nasrani. Sedangkan segala firman bernama Al-Quran diwahyukan Tuhan kepada suku Quraisy. Kenapa? Ya Tuhan punya mau, suka-suka Tuhan. Mewahyukan kemana? Mewahyukan kepada Rasulnya bersuku apa? Makanya itu gue bilang, tunjukin ayat Alkitabnya. Gue pengen lihat pemfitnah macam apa sih lo. Saya dari awal tidak pernah memfitnah ya. Saya dari awal tidak pernah memfitnah Yesus, apalagi memfitnah Tuhan. Yang saya mau tegaskan di sini adalah klaimmu yang senantiasa berubah-ubah, pelin-pelan, tidak konsisten, tidak istiqamah. Bahkan itu dalam dustamu sendiri. Lo yang ngomong kan? Nah, kamu yang ngomong, Neng. Makanya itu gue tantang balik. Nah, tunjukkan kalau Alkitab mencatat mereka menyalibkan Tuhan. Jelas kamu pasti pendusta jika mengatakan bahwa yang disalib itu, yang bangkit 3 hari itu adalah Tuhan. Yang diangkat hidup-hidup di sisi Tuhan, kehadirat Tuhan itu adalah Tuhan. Itu adalah jelas dustamu. Lu tunjukin tuh ayatnya ya. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Dan juga lu tunjukin ayatnya. Mereka membunuh Tuhan Yesus. Kalau nggak ada, lu memfitnah ya. Ingat, kalau lu nggak bisa buktikan ayatnya seperti apa yang tertulis, ya, mereka membunuh Tuhan Yesus, lu berarti fitnah. Dan gua akan bikin lu viral, oke? PBmu justru mengatakan bahwa Yesus KW yang disalib ditombak itu tidak pernah menjadi bangke, tidak pernah menjadi jenazah, walaupun hanya sedetik, apalagi 3 hari. Makanya saya heran, kamu baca di mana itu? Yesus KW yang disalib, yang ditombak itu menjadi mayat, menjadi bangke, apalagi sampai 3 hari. Kamu temukan di mana jenazahnya? Kamu temukan di mana mayatnya? Kamu temukan di mana bangkainya? Jangan banyak bacot. Tunjukin ayat Alkitabnya. Mereka membunuh Tuhan Yesus, mereka menyalibkan Tuhan Yesus, mereka menguburkan Yesus, Tuhan Yesus menjadi bangkai 3 hari. Tunjukin ayatnya. PBmu mengatakan ya, Yesus KW itu yang ditombak itu tidak terbunuh, ya, tidak mati. Itu yang PBmu katakan. Makanya jangan kamu ubah-ubah isi dari PBmu sendiri. Ya, kamu bisa aja bicara sesuka kamu ya. Saya minta kamu menunjukkan ayat mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Ya tidak bakal lah. Yesus mengakui dirinya Tuhan, sebab Yesus mengakui dirinya adalah bukan Tuhan. Heran. Yesus saja tidak mengakui dirinya adalah Tuhan, Yesus mengakui dirinya bukan Tuhan. Mengapa lo sebut Yesus Tuhan? Artinya lo memfitnah Yesus. Lo ngata-ngatain Yesus, lo permalukan Yesus, lo nistakan Yesus, lo lecehkan Yesus. Kamu sudah tahu Yesus itu mengakui dirinya bukan Tuhan, namun kamu tetap ngotot, keras kepala, degil, tegar tengkuk menyebut Yesus itu Tuhan. Artinya kamu pendusta. Lagi-lagi Gob. Aduh, baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu pembuktian ya, orang memanggil dirinya sebagai Tuhan. Ya. Seharusnya ya, kamu teladani ritual kafir Zionis sekte Judaism di zamannya Yesus yang mempersembahkan tumbal ya, tumbal berupa korban darah dan bangkai manusia untuk iblis. Harusnya kamu teladani itu. Setiap tahun kamu ritualkan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh kakek moyang kafirmu, kafir Zionis, kafir Harbi, kafir Serigala, sekte Judaism di zamannya Yesus.
Lah, sekarang yang kamu lakukan apa? Ha? Kamu wajib bunuh diri demi Allah. Ya, baca itu surat Al-Anfal 60. Yesus siap. Yesus dan saya siap pertaruhkan ruh dan nyawa saya demi membela Tuhan, demi menegakkan syariat Tuhan, syariat Islam, demi menegakkan hukum-hukum dan aturan-aturan Tuhan, demi menegakkan agama Tuhan, ajaran Tuhan. Itu Yesus lakukan itu. Siap bertaruhkan ruh dan nyawanya. Maka wajar kami yang mengaku buahnya, yang mengaku umatnya, yang mengaku makmumnya, yang mengaku pengikutnya, yang mengaku syiahnya juga ikut sama apa yang diamalkan oleh Yesus. Ayo tunjukin, di situ ada kata Tuhan ya. Itulah buktinya bahwa PB Al-Kibulmu itu benar al-fitnah. Sebab mengatakan, terutama yang berbahasa asli Indonesia, bahasa kita sendiri. Padahal kamu tahu bahwa PB Al-Kibul yang berbahasa asli Inggris itu tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu God, kata lain dari Tuhan. Itu bukti bahwa PB-mu yang berbahasa asli Indonesia itu adalah pendusta yang dungu. Lo buktikan dong, ha? Katanya Tuhan Yesus mati. Mana kata Tuhannya di situ? Anjing lo, mau fitnah tapi nggak bisa buktikan. Yesus saja tidak mati, apalagi Tuhan. Nah, yang menyebut Yesus mati, apalagi memfitnah Tuhan itu mati, itu adalah iblis bapamu, ilahmu, sesembahanmu, elihmu. Lah, tadi kan itu ayatnya temen lo tulis kan, menurunkan mayat Yesus, tapi bukan menurunkan. Yang benar itu Yesus asli tidak disalib, Isa asli tidak disalib. Itulah yang benar. Maka bagaimana mungkin Yesus itu kamu katakan, Isa itu kamu katakan bangkai 3 hari, jika disalib saja tidak, ditombak saja tidak, dibunuh saja tidak. Bahkan PB-mu sendiri tidak pernah mengatakan bahwa Yesus asli itu, Yesus anak Maria itu adalah jadi mayat. Tidak ada yang menemukan mayat bangkai Yesus asli, ya, Yesus asli. Ya, faktanya kan kamu nggak bisa buktikan, ya. Yang mati itu Tuhan Yesus. Nah, juga sohibmu juga saya sudah permalukan. Ya, nggak ada itu istilahnya mayat Tuhan Yesus, tapi Tuhan cuman Yesus saja, mayat Yesus. Ya udah, berarti kamu ini pemfitnah, ya. Dari tadi kamu nggak bisa bantah saya. Mau ngomong Quran juga saya bisa, ngomong Alkitab juga bisa. Lo mau nipu apa? Gue siap bongkar. Mengapa bingung? Kan PB jelas menyatakan ya. PB jelas buktikan. Kamu kan sudah baca PB. PB itu menyatakan bahwa Yesus asli itu tidak disalib, Yesus asli itu tidak dibunuh, Yesus asli itu tidak jadi bangkai. Itu PB nyatakan demikian. Dan kamu saksikan sendiri, kamu baca sendiri bagaimana di dalam PB itu tidak pernah dikisahkan ada yang menemukan bangkainya Yesus asli. Oh, jadinya sekarang bilang Yesus bukan Tuhan. Oke lah ya, itu kan menurut kamu. Ya sudah. Nah, kalau gitu tolong ya, bilangin nama Allahmu. Kenapa Allah tidak selamatkan Muhammad tapi hanya selamatkan Isa? Ayo, ingat loh, Isa itu orang berdosa. Nah, tanya dong sama Allahmu, kenapa Isa pengen disalibkan? Apa salahnya dia? Dan siapa yang menyalibkan dia? Orang Yahudi atau orang Romawi atau orang Firaun? Ayo. Emang dari dulu Yesus mengakui dirinya bukan Tuhan. Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Saya pun demikian, saya mengakui diri saya ini bukan Tuhan. Sama persis dengan Yesus. Yesus pun mengakui dirinya bukanlah Tuhan. Siapa bilang? Nah, di sini lagi kamu keliru lagi. Oh, udah jelas tadi buktinya. Yesus itu menjadi jasad mayat.
Nah, ini kan kamu bilang kan, Yesus tidak disalibkan. Nah, kita ngomong secara manusia, emang benar dia disalibkan. Kita ngomong secara manusia, memang benar dia mati. Buktinya mayat, jadi mayat. Nah, jadinya kalau kamu bilang PB menuliskan Yesus tidak begini dan begitu, berarti PB-mu yang palsu. Nah, buktinya kita pun juga sama. Kitamu tidak tahu kenapa Isa itu diselamatkan Allah, tapi Muhammad tidak. Nah, Isa disalibkan juga Allah tidak tahu apakah itu di zamannya Yahudi yang salibkan Isa, atau Romawi yang salibkan Isa, atau Firaun yang salibkan Isa. Itu lebih konyol lagi. Itu benar-benar kitab dongeng namanya, Bu. Terus mengapa kamu tidak mengakui pengakuan Yesus? Kamu tidak imani pengakuan Yesus. Kamu tidak yakini pernyataan Yesus, klaim Yesus atas dirinya. Padahal kamu mengaku memuji Yesus, mencintai Yesus. Tapi kok kamu tidak percaya akan perkataannya Yesus? Yesus katakan dirinya itu bukan Tuhan, kamu tidak percaya. Itu artinya kamu menuduh Yesus itu pendusta. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Nah, lalu apa maksudnya dengan perkataan Matius 7 ayat 21? Justru Yesus mengaku disembah sebagai Tuhan. Jangan bego, aduh, parah, kamu ini sama sekali nggak bisa bantah apa Alkitab yang saya katakan. Udah, jangan nambah-nambah lah, jangan ngarang-ngarang. Karena Yesus sudah mengakui dirinya bukan Tuhan, maka tidak akan mungkin ada dua pengakuan Yesus yang kontradiktif, yang bertolak belakang, sebab Yesus itu orang yang jujur, al-amin, yang terpercaya. Beliau itu tidak mungkin membuat dua pengakuan, membuat dua klaim yang tidak sejalan, tidak sinkron. Saya bilang Tuhan itu cuma gelar, ya. Nah, gelar yang diberikan karena dia punya kuasa dengan roh Allah. Nah, jadinya jangan ditabrak-tabrak. Yang namanya kuasa dari roh itu kembali kepada roh. Nggak mungkin orang bisa salibkan roh. Nah, makanya itu kan kamu nggak bisa bantah saya. Di mana tertulis mereka menyalibkan Tuhan Yesus? Di mana mereka menguburkan bangkai Yesus? Karena memang tidak tercatat. Makanya kalau mau fitnah itu belajar dulu lah. Jangan terlalu naif, kelihatan bodoh. Mau hujat dari A sampai Z aja keteteran, nggak bisa bantah apa yang ditulis Alkitab. Bukan Tuhan itu jelas gelaran dari Yesus, ya. Sedangkan Tuhan itu gelaran dari Allah. Jadi baik Tuhan maupun bukan Tuhan itu semua gelaran. Bukan Tuhan itu gelaranmu. Jadi jangan kamu mengakui dirimu bergelar Tuhan, sebab kamu itu bergelar bukan Tuhan. Memang Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan secara spesifik. Justru karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan olehnya, itulah yang membuat dirinya disebut Tuhan oleh manusia. Kamu mengatakan Yesus tidak spesifik mengakui dirinya bukan Tuhan, mengakui dirinya bergelar bukan Tuhan. Itu jelas sekali itu, terang sekali itu pengakuan Yesus. Klaim Yesus atas dirinya bahwa dirinya itu bergelar, ya, disebut bukan Tuhan atau makhluk. Kamu itu sebagaimana Yesus. Kamu dan Yesus itu bergelar bukan Tuhan. Makanya Yesus tidak mengakui dirinya bergelar Tuhan. Kamu pun tidak layak mengakui dirimu bergelar Tuhan. Sebab kamu dan Yesus bergelar bukan Tuhan. Memang itu suatu sebutan yang diberikan manusia kepadanya. Yesus selalu mengaku sebagai anak Allah, dodol. Hah? Kenapa lu nggak bisa baca dan ingat ayat itu? Mana pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan? Itu orang yang sebut dia sebagai Tuhan. Itu gelar yang diberikan manusia kepadanya. Aduh, parah benar. Kalau Yesus ngaku sebagai anak Allah, itu benar.
Kamu itu, mengapa Yesus mengaku sebagai anak Tuhan bukan mengaku sebagai anak iblis? Karena Yesus itu domba, Yesus itu muslim. Yang anak iblis itu kamu. Kamu seharusnya mengaku anak iblis, jangan mengaku anak Tuhan. Karena kamu kafir. Bukan muslim, bukan domba, kamu kambing. Anda bertakia tanpa bukti ya. Yang benar Alkitab PB mencatat Yesus mengaku sebagai anak Allah, bukan gelar Tuhan. Tuhan itu gelar yang diberikan manusia kepada Yesus. Catat segala pembicaraan Yesus. Orang manggil dia Tuhan, bukan dia mengaku sebagai Tuhan. Lain. Aduh, nggak ada tuh istilahnya Tuhan punya anak ya. Yang ada Allah punya anak. Anak Allah itu yang benar tertulis Alkitab. Jangan dibolak-balik Bu, istilahnya beda. Tuhan itu gelar yang diberikan manusia kepada Yesus. Nah, kalau Yesus sendiri mengaku dia anak Allah. Bisa bedakan bedanya? Yesus itu rasul asli, Mesias asli, juru penyelamat asli. Mana mungkin takiah, ya? Mana mungkin menyamar, nyaru-nyaru, ngaku-ngaku muslim, ngaku-ngaku berkesing muslim, berkesing domba, ngaku-ngaku domba. Karena Yesus itu sudah domba, memang sudah domba, memang sudah muslim. Ngapain nyaru? Yang nyaru. Ya iyalah, kamu disebut anak iblis itu bukan karena kamu anak kandungnya iblis. Tapi karena kamu penyembah iblis, kamu hamba iblis, budak iblis, pelayan iblis, babunya iblis, curutnya iblis, kacungnya iblis. Agus, jangan mimpi ya. Iblis mau mengakuimu sebagai anak kandungnya. Bullshit ya, stop mimpi loh. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.